Gajah yang sakit gigi. Di suatu hari di dalam hutan, terdengar suara menangis yang sangat kencang sekali. Aduh, gigiku sakit. Gagak yang sedang beristirahat di suatu pohon merasa kebingungan. Siapa itu yang menangis? Mengapa suaranya kencang sekali? Lalu, suara tangisan itu muncul kembali. Aduh, sakit sekali. Gagak yang merasa bingung akhirnya mencari sumber suara tersebut. Ternyata, suara itu muncul dari gajah yang sedang meringkuk kesakitan. Hai gajah, mengapa kamu menangis? Aku menangis karena gigiku sakit sekali. Lalu Gagak bertanya kembali pada gajah. Apa yang menyebabkan gigimu sakit? Gajah pun bercerita kepada Gagak bahwa ia terlalu banyak makan permen dan tidak membersihkan giginya sehingga menyebabkan giginya sakit. Akhirnya Gagak pun memberitahu kepada gajah untuk tidak banyak makan permen dan menjaga kebersihan giginya. Gajah mengangguk tanda mengerti. Ia berterima kasih kepada Gagak dan berjanji agar tidak makan sesuatu dengan berlebihan serta menjaga kebersihan tubuh. Wah, adik-adik, kalian tadi sudah menyimak cerita tentang gajah dan gagak ya? Memangnya apa sih yang dialami oleh gajah? Oh iya, gajah tadi mengalami sakit gigi. Nah, mengapa ya gajah bisa sakit gigi? Yap, hal ini dikarenakan gajah terlalu banyak makan permen dan tidak menjaga kebersihan giginya. Itulah adik-adik, kalau kita tidak menjaga kebersihan gigi, maka itu bisa menyebabkan gigi kita sakit. Tadi kita sudah menyimak cerita tentang gajah yang sakit gigi. Dari cerita gajah yang sakit gigi, berapa ya tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Yap, dalam cerita tersebut ada 2 tokoh, yakni gajah dan gagak. Apakah kalian mengetahui apa suku kata awalan dari gajah dan gagak? Suku kata awalan dari kata gajah dan gagak yaitu ga. Suku kata ga itu terdiri dari 2 huruf, yakni G dan A. Adik-adik, apakah kalian tahu bentuk dari huruf G? Huruf G itu bisa berbentuk huruf G besar dan huruf G kecil. Berikut ini kalian perhatikan bentuk huruf G besar dan huruf G kecil ya. Nah, setelah kalian mengenal huruf G, yuk kita belajar membaca dengan awalan huruf G. Huruf G dan huruf A apabila digabungkan, maka bunyinya menjadi ga. Huruf G dan huruf I apabila digabungkan, maka bunyinya menjadi ki. Huruf G dan huruf U apabila digabungkan, maka bunyinya menjadi gu. Huruf G dan huruf E apabila digabungkan, maka bunyinya menjadi G. Huruf G dan huruf O apabila digabungkan, maka bunyinya menjadi go. Nah, sekarang yuk kita baca suku kata berikut ini bersama-sama. Ga, gi, gu, ge, go.
Tadi kalian sudah belajar membaca suku kata yang berawalan dengan huruf G. Sekarang kita belajar membaca kata dengan suku kata awalan ga, gi, gu, ge, gu. Kalian perhatikan gambarnya, lalu kita baca katanya ya. Tahukah kalian hewan apakah ini? Yap, hewan ini bernama gajah. Gajah terdiri dari dua suku kata, yakni ga dan jah. Kata gajah juga terdiri dari 5 huruf, yakni G, A, J, A, H. Maka bunyinya yaitu gajah. Kalian masih ingat dalam cerita tadi, gajah sedang mengalami sakit gigi. Kata gigi terdiri dari 2 suku kata, yakni gi dan gi. Kata gigi juga terdiri dari 4 huruf, yakni G, I, G, I. Maka bunyi katanya yaitu gigi. Lihat adik-adik, Kak Ella mempunyai gambar gurita. Kata gurita terdiri dari 3 suku kata, yaitu gu, ri, dan ta. Kata ini berawalan dengan suku kata gu. Lalu, kata gurita juga terdiri dari 6 huruf, yakni G, U, R, I, T, A. Maka bunyi katanya yaitu gurita. Nah, ini adalah gereja. Gereja adalah tempat ibadah dari umat Kristen dan Katolik. Kata gereja berawalan dengan suku kata G, sehingga kata gereja terdiri dari 3 suku kata, yaitu ge, re, dan ja. Kata ini juga terdiri dari 6 huruf, yakni G, E, R, E, J, A. Sehingga bunyi kata ini yaitu gereja. Nah, kalau yang ini adalah hewan gorila. Kata gorila berawalan dengan suku kata go, sehingga kata ini terdiri dari 3 suku kata, yakni go, ri, dan la. Sedangkan kata gorila terdiri dari 6 huruf, yakni G, O, R, I, L, A. Maka bunyi kata ini yaitu gorila. Bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah bisa bukan membaca kata dengan awalan suku kata ga, gi, gu, ge, gu? Nah, sekarang kalian belajar menulis kalimat dengan suku kata awalan ga, gi, gu, ge, gu. Pertama, kita berlatih menulis huruf G kecil dan huruf G besar. Jika ingin menulis huruf G kecil, maka yang pertama kita buat yaitu buatlah garis lengkung, lalu buat garis seperti gagang payung. Kita coba sekali lagi. Membuat garis lengkung, lalu buat garis seperti gagang payung. Nah, agar lebih lancar, kita bisa ulang-ulang membuat huruf G kecil. Sekarang kita berlatih membuat huruf G besar. Cara membuatnya yaitu yang pertama kita buat garis lengkung atau buat setengah lingkaran yang lebih besar. Lalu buatlah garis ke atas dan buat garis ke arah kiri. Kita bisa membuatnya sekali lagi. Nah, agar lebih lancar kita bisa membuat huruf G besar berulang-ulang. Sekarang kita berlatih menulis kata ini yuk adik-adik. Jika ada kata gitar, maka cara menulisnya adalah G, I,
T-A-R. Gitar. Lalu, jika ada kata gula, maka cara menulisnya adalah kita tuliskan dulu huruf G, lalu U, lalu L, lalu A. Gula. Wah, adik-adik sudah hebat ya dalam menulis kata. Sekarang coba kalian berlatih menulis kalimat ini ya. Gelas ini milik ibu guru. Ingat ya adik-adik, dalam menulis kalimat, huruf yang paling depan dibuat dengan huruf besar. Bagaimana? Apakah kalian bisa menulis kalimatnya sendiri?